Ya, gini Mas Dul, jadi inti ajaran atau kurikulum lah boleh disebut begitu di sini tuh riwayatnya. Nah, ini yang di dalam Toreko sering lazim terjadi. Jadi guru kami ini, Gustin ini, istilahnya wusul ila Rasulillah, ketemu Rasulillah. Nah, di Mekah gitu, kemudian diajak sholat, nah, kemudian beliau ternyata pakai semacam sorban warna hijau dipakai di tubuh ini. Nah, begitu sholat selesai, assalamualaikum, terus sorbannya dilepas, ternyata beliau nggak pakai baju. Bukan berarti Rasulullah nggak pakai baju ya, tapi ini dalam alam ketika Gus ketemu beliau itu gegernya kelihatan lah, membentuk ada tulisan segitiga. Nah, segitiga itu ternyata itu adalah terdiri dari tangga-tangga jumlahnya 24 tangga menuju Allah. Nah, ini ada mulai dari yang paling bawah nas, basar, sifatul insan, syariat, torikoh, mursyid, hifdzul Quran, hakikat, makrifat, kemudian mukasyafah, kemudian ladunia, kemudian syaitoniyah, hayawaniyah, basyariyah, insaniyah, ruh malakiyah, rububiyah, kamutasil, muhadharah, musyahadah, mukasyafah, baru tauhid. Nah, ini yang kalau kita sampaikan di dalam ngaji tauhid ini, saya ngaji beliau ini 7 tahun sambil prakteknya. Nah, yang tangga yang paling awal semua manusia mengalami jasmani, karena kita ini terdiri dari jasmani, rohani, nurani kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa tauhidnya itu nas, basar, insan. Nah, sekarang bicara nas yang buat kita semua, terutama yang muda-muda itu kan terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, badan, 7. Semua serba 7. Nanti basar juga 7, akal, pikiran, roh, nyawa, sukma, nafsu, syahwat. Nanti di sifatul insan 7 juga, amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, sufiyah. Nah, sekarang jasmani. Nah, urgensinya begini, misalnya jasmani mata, ya kita mulai melatih kan. Adakah di antara pandangan mata dengan objek penglihatan mata itu ada nggak Tuhan gitu terlihat? Ya kita ilmiahkan dulu, mata itu ada bola mata, ada retina mata, ada bulu mata, ada saraf mata, ada darah di situ, ada apalagi kelopak gitu. Itu namanya mata sempurna. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak mata-mata sempurna tidak bisa melihat? Nah, itu kalau kita pakai ilmu falsifikasi, satu saja ada mata tidak melihat, berarti tidak semua mata sempurna bisa melihat. Berarti yang bikin bisa melihat adalah penciptanya. Nah, itu dari situ sudah ketahuan ya, anak muda ya, mata ya pakailah untuk baca buku, ibarat telinga ya untuk mendengar yang baik-baik, ibarat lisan ya untuk ngomong yang santun gitu, tidak membuli, tidak bikin kalimat-kalimat yang kasar di Facebook lah, di Twitter atau di medsos yang lainnya. Nah, itu bisa dilatih, itu bisa untuk melatih anak-anak muda yang beratnya hormon yang masih lagi tumbuh berkembang. Nah, itu diarahkan supaya di setiap penglihatan itu harus ada Tuhan terlihat, harus ada Allah terlihat. Di setiap pendengaran itu yang terdengar adalah bunyi-bunyian yang pasti ada yang menciptakan. Apa yang kita hirup, udara maupun bau apa saja pasti ada yang. Nah, itu jadi kita selain kita belajar di SMP, SMA atau kuliah, itu kan menggunakan jasmani semua.
Nah, tapi jangan dibuang percuma jasmani untuk hal-hal yang tidak produktif gitu. Misalnya mata untuk maksiat, mata untuk maksiat apa saja lah. Itu bisa dialihkan. Nah, ini dulu kita sama guru kita Gustin itu dibawa ke tempat yang orang perempuan banyak telanjang, ya di pantai. Kita disuruh melihat itu 1 jam gitu. Ya kalau enggak ya di tempat tempat renang, itu kan banyak yang setengah telanjang. Nah, kita buktikan nanti malam. Kita nggak tahu mau diapain, disuruh melihat nongkrong di tempat orang berenang itu. Ternyata malamnya ada yang dikasih flu, pilek, ada yang priang, ada yang sehat. Kalau yang tadi siang matanya melihat perempuan telanjang tanpa nafsu, yang dilihat adalah Tuhan, Allah, sekarang sehat. Tapi yang pakai nafsu, ketahuan, kalian ini pakai nafsu lihatnya, berarti belum lulus. Itu misalnya itu bisa dipraktekkan oleh anak-anak hari ini gitu. Jadi kita yang senang berenang ya kita ajar. Nah, kalau yang di laut, ayo kita senang di laut yang banyak orang telanjang. Minimal setengah telanjang itu untuk menguji mata kita. Nah, ternyata mata kita itu perlu juga diuji. Ya kalau dalam pelajaran masih oke-oke aja, tapi dalam praktek. Nah, ilmu tauhid alamiah ini adalah ilmu praktek ketika Rasulullah mengajarkan di Mekah selama 13 tahun. Itu. Jadi satu aja punya mengenali Allah, kenal Allah, ketemu Allah itu. Dulu di Mekah kan belum ada syariat sholat. Itu menancapkan ketauhidan kepada jiwa-jiwa orang-orang Mekah agar apa? Agar pertama yakin dulu ada Tuhan. Nah, kita kan sebenarnya dasar negara kita Pancasila, dan yang pertama kan ketuhanan memang. Mestinya Mas Dul ya nggak ada orang ateis di Indonesia, karena syarat orang menjadi warga bangsa Indonesia harus bertuhan. Nah, tauhid alamiah ini adalah mengajari orang untuk bertuhan. Itu dulu. Nah, anak-anak SMA kan harus pembuktian. Mana Tuhan? Kok nggak kelihatan? Itu kita bisa sharing di sini di komunitas Korikon. Ya, itu satu contoh ya Mas Dul ya tentang jasmani dari tamatan. Nah, sekarang kita sedikit aja, yang penting teman-teman yang muda-muda ini bisa mudah dikasih paham. Yang kedua basar itu bahasa Indonesianya itu rohani. Rohani itu terdiri dari akal, pikiran, roh, nyawa, sukma, nafsu, syahwat. Nah, kita contohkan dulu akal itu. Akal itu untuk berpikir dalam waktu yang cepat. Kalau pikiran dalam yang kita dibahkan itu untuk renungan panjang. Nah, sekarang akal. Kita tidak bisa melihat posisi akal di mana kalau dari luar ya, karena dia ada di dalam. Nah, akal ini yang pertama kali diciptakan sama Tuhan. Makanya letaknya di kepala. Karena akal ini salah satu dari standar orang dihormati kan di kepala. Makanya sama Tuhan dikasih di kepala, akal dan pikiran. Maka kita harus jaga akal ini jangan dirusak dengan macam-macam alkohol, misalnya minum mabok-mabokan kan merusak akal juga. Nah, akal sebenarnya diciptakan oleh Tuhan itu taat. Ketika Tuhan tanya kepada akal nih, bukankah aku ini Tuhan? Maka akal menjawab, ya, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Jadi akal yang lurus pada intinya nanti akan ketemu agama. Nah, problemnya akal ini kan juga kadang-kadang karena terpengaruh oleh nafsu itu menjadi belak-belok. Nah, karena itu akal perlu kita pelihara dengan baik, tapi juga akal ini pada titik tertentu harus dimatikan. Karena kalau belum bisa mematikan akal,
itu nanti kita akan menjadikan akal ini komando. Nah, kalau akal menjadi komando hidup kita, maka hilanglah Tuhan itu. Nah, jadi tetap kita dikasih akal, pikiran dengan sangat sempurna oleh Tuhan, tetapi ingat, dia bukan komando dalam kehidupan kita sehari-hari. Komando kita tetap nanti di insan. Nah, insan itu tempatnya ada di yang ketiga, bagian ketiga namanya insan. Insan itu tempatnya di fuad. Fuad itu lebih dalam dari hati. Kalau hati itu bisa bolak-balik, kalau fuad itu pasti jujur. Kalau di Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim, ma kadzabal fuadu marwa. Jadi apa yang dilihat oleh hati nurani terdalam itu nggak mungkin bohong. Nah, Tuhan akan memberikan petunjuk kepada para rasul, para nabi, dan kita semua, termasuk Masdul, itu ada di fuad. Setiap saat kita akan dapat petunjuk. Krentek ing ati, kalau baca dia. Suara hati. Nah, suara hati itu jujur. Nah, inilah yang harusnya menjadi komando dari akal. Jadi akal baru dipakai setelah kita mendapatkan krentek atau kejujuran nurani. Baru akal disuruh mikir. Misalnya, Mas Dul hari ini harus ke Beijing. Karena petunjuknya itu untuk sharing soal Toriko. Maka akal diinstruksikan oleh Fuad, gua mau ke Beijing. Ngapain? Ya untuk diskusi. Caranya itu udah akal, kita pakai mobil atau pakai kereta. Nah, baru nanti akal perintah kepada jasmani, kamu kaki jalan ke stasiun kalau mau pakai kereta. Jadi komando tertinggi ada di fuad, gitu. Nah, itu yang disebut insan. Jadi ada nas, basar, insan, jasmani, rohani. Tentu tertinggi adalah Tuhan. Ya, itu kurang lebih ajaran yang kita sampaikan di komunitas ini untuk membimbing agar setiap manusia itu jalan terus menuju Allah sampai ketemu. Nanti akan ketemu dengan sendirinya. Asal jasmani, nurani, jasmani, rohani, nurani ini kita ilmiahkan, kita jalani, dan kita praktekkan. Problemnya memang berprakteknya. Orang tuh semua pinter-pinter dari ini. Cuma kalau suruh berpraktek, itu namanya baru diakal, belum dipraktekkan. Karena ilmu tauhid ini adalah tauhid alamiah yang secara alamiah sebenarnya semua orang diperjalankan sama. Jadi fuadnya Mas Dul sama dengan fuadnya saya, sama. Mas Dul dapat petunjuk, saya dapat. Tentu petunjuk ke Mas Dul sama saya beda. Setiap orang petunjuknya beda. Karena itu Tuhan menciptakan orang dengan berbagai ragam. Karena memang Allah memberikan petunjuknya berbeda-beda. Kalau semua orang kaya bagaimana hidup bisa jalan? Kalau semua orang miskin bagaimana hidup? Jadi semua ditugasi oleh Tuhan itu masing-masing. Yang kaya juga harus punya kepedulian kepada yang nggak punya. Yang nggak punya pasti juga menghormati yang kaya dalam pengertian saling membutuhkan. Kalau nggak ada orang yang tugasnya membuang sampah, sampah di Jakarta bisa numpuk di jalan-jalan. Jadi perjalanannya orang sama-sama diperjalankan oleh Tuhan. Nah, tinggal sekarang mencari adakah kita diperankan oleh Tuhan atau enggak. Nah, itulah tugas kita.